ekonomi kreatif lainnya. Oh, olahannya gitu Pak ya. Olahan, seperti jamur crispy. Oh, salah satu olahannya itu selain menjual jamurnya juga ada produknya yang sudah dikemas itu. Betul, namanya jamur crispy. Kita sudah trial beberapa kali. Ibu-ibu juga banyak yang berminat di sini. Itu menjadi pemasukan tersendiri buat masih. Kita akan memperlihatkan budidaya jamur yang ada di lingkungan sekitar perumahan Geraha Marina. Untuk lebih mengetahui budidaya jamur, kita akan tanya-tanya langsung ke narasumbernya langsung. Siap? Akhir. Assalamualaikum. Wah, kebetulan ada. Ayo kita masuk. Nah, ini perkenalkan nih. Ini Pak Yudi. Pak Yudi ini bendahara di kelompok tani Sauyunan. Sebagai bendahara. Sebagai bendahara beliau. Halo. Nah, kemudian ini Pak RW, Pak Arifin. Nah, dia juga ikut di kelompok tani kita. Dia ketua RW di perumahan Geraha Marina. Oh, ketua RW sekaligus anggota. Iya, sekaligus anggota gitu. Ya. Kemudian Pak Daryanto, beliau sekretaris. Oh, sekretaris. Tuh, kebetulan juga dia yang aktif mengkonsep, tuh sampai sekarang juga masih ingat-ingat untuk urusan bagaimana memanage kelompok tani ini. Iya. Kemudian ada Pak Randy. Pak Randy ini sebagai marketingnya. Beliau juga sebagai ketua RT 26 di perumahan Geraha Marina ini. Gitu. Oh. Tuh. Nah, ayo kita sekarang lihat jamurnya seperti apa awal dari perkembangannya. Nih, ini salah satu contohnya. Ini backlog itu kita beli dari Selawi. Awalnya seperti ini. Per satu backlog itu kita beli cuma Rp3.000. Rp3.000. Nah, setelah kita ambil, kita biasanya belanja itu 1000 backlog. Kita susun seperti ini semuanya. Kemudian setelah kita simpan barang 2 minggu, Sekitar 2 mingguan baru ya, bisa produksi Pak. Baru kemudian yang tadinya masih diikat sama karet kita buka seperti ini. Oke. Setelah rada putih, nanti tinggal kita atur kelembabannya seperti antara 70 sampai 90% untuk menjaga ya supaya pertumbuhannya seperti gitu. ya. Jadi kelembabannya yang diatur karena jamur itu tergantung kelembaban. Nah, untuk bisa lembab di suasana seperti ini, kita tinggal siram air di bawahnya atau disemprot dari atas gitu, biar nggak kena langsung. Ada contoh yang sudah tumbuh nggak Pak? Ada di sebelah sana. Oh, siap. Ini yang udah tumbuh, ini yang udah berapa lama Pak proses itu? Ini sudah sekitar 1 bulanan. 1 bulan. Kemudian muncul jamur-jamur seperti ini. Ya, ini masih kecil nih. Nah, kalau udah besar ada. Coba bisa di. Nah, ini yang sudah besar. Ini berarti prosesnya dari dari penyimpanan backlog itu sekitar 1 bulan baru 1 bulan, produksi Pak ya. baru kemudian setelah dibuka, kemudian beberapa minggu kemudian muncul seperti ini. Tuh. Ini Pak, ada yang saya mau tanyakan lagi untuk tujuannya didirikannya rumah jamur ini untuk. Oke. Jadi gini, saya kan juga di desa sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM. Nah, salah satu program untuk memberdayakan itu adalah memberdayakan bidang ekonomi. Nah, ini adalah bentuk kegiatan ekonomi secara konkret yang kita bisa lakukan di lingkup Desa Maracang.
Nah, untuk proyek percontohan ada di Perumahan Geraha Marina ini. Nah, saya bekerja sama salah satunya dengan Karang Taruna, sehingga ketika kita membeli atau membuat rumah jamur ini, ada kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh warga sekitar, termasuk ibu-ibunya juga kita himpun itu. Nah, Pak Denny, jadi dari proses jamur yang sudah ada seperti ini, kita bisa jual langsung ke pasar, atau kita bisa bikin untuk kegiatan ekonomi kreatif lainnya. Olahannya gitu Pak ya. Seperti jamur crispy. Salah satu olahannya itu selain menjual jamurnya juga ada produknya yang sudah dikemas itu. Betul, namanya jamur crispy. Kita sudah trial beberapa kali. Ibu-ibu juga banyak yang berminat di sini. Itu menjadi pemasukan tersendiri buat masing-masing keluarga di lingkungan Perumahan Geraha Marina ini. Masih warga lingkungan sekitar berarti Pak yang mengelolanya ya. Nanti setelah ini berhasil, saya akan kembangkan di beberapa tempat lain di Desa Maracang gitu. Itu. Ini kan kebetulan setelah Covid ini ekonomi pada anjlok semua, pendapatan bahkan di keluarga pun menurun semuanya. Nah, ini jadi alternatif untuk ketahanan ekonomi keluarga gitu. Karena ini jamur kan bisa dipanen tiap hari, karena ini misalnya dalam satu ruangan ini ada 500 backlog gitu. Dalam sehari bisa memanen berapa kilo Pak? Per 1000 itu antara 5 sampai 10 kg per hari. Untuk produk jamur seperti ini. Harganya per kilo? Harga per kilo 14.000 kalau sekarang. 14.000. Ya. Itu per hari. Dari 3.000 rupiah per backlog. Jadi kita modalnya 3 juta dalam 1000 itu. Nah, penghasilannya kalau kemudian kita rata-ratakan tinggi itu adalah 10 kilo per hari, berarti 140.000. Dalam satu backlog itu bisa panen 5 sampai 7 kali. Nah, dalam satu backlog. Per backlog kira-kira rata-rata lah ya, rata-rata setengah kilogram jamur. Oke. Itu dalam waktu 5 sampai 7 kali panen. Ya. Jadi ya bisa break even point lah, bahkan kita bisa dapat margin gitu dari situ. Itu penjualan jamur saja, belum kalau diolah jadi jamur crispy. Dalam sekilo jamur crispy itu ya, itu bisa dalam sekilo ini jamur diolah menjadi jamur crispy jadi 8 on. 1 onnya 10.000 rupiah. Berarti sekitar 80.000. Tinggal dibagi. Iya, rasional betul gitu. Pak, selain di sini budidaya jamur, ada lagi nggak Pak di lingkungan sini? Hanya di sini aja ya? Sementara di sini, kemudian ada beberapa anggota kelompok yang ingin membudidaya ya, bukan pengolahan budidaya. Ya kadang-kadang beli cuma 10-20 backlog gitu di rumahnya masing-masing, asal kelembabannya bisa terjaga. Saya juga bisa dong di rumah sendiri Pak. Kalau kelembabannya bisa di rumah, kelembaban yang paling tinggi itu adalah kamar mandi. Bikin rak aja di kamar mandi. Paling cocok untuk disimpannya di kamar mandi. Di kamar mandi misalnya 50 atau misalnya 20 backlog, tapi kalau kemudian 10 sampai 50 rumah kompleks perumahan kan bisa jadi panen tiap hari, tinggal di ini aja dikolek aja sama Karang Taruna gitu. Tinggal ditimbang berapa satu keluarga panennya hari ini gitu. Itu dapat pendapatan. Udah Pak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk memberitahukan bagaimana cara perawatannya. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Amin. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman dan rekan-rekan di Karang Taruna di luar juga bisa menyontoh budidaya jamur tiram di kompleks Perumahan Geraha Marina. Betul. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke teman-teman, tadi sudah berbincang dengan ketua kelompok tani jamur Perumahan Geraha Marina. Semoga menjadi motivasi buat kita ke depan untuk usaha budidaya jamur. Itu yang tadi sudah disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.